Bapak Ibu, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Matius pasal 20 ayat 29 sampai ke 34, beginilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita hari ini adalah Tuhan mendengar seruan orang percaya. Pertama-tama kita kembali bersyukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk bisa beribadah pada hari ini. Bapak Ibu, pergumulan dapat menjadikan kita dekat kepada Allah dan dapat juga membuat kita jauh daripadanya. Dalam menghadapi pergumulan, ada yang langsung kita terima jawaban dari Allah, dan ada pula yang kita gumuli bertahun-tahun hingga rasa bosan, penat akan menyertai kita. Tentu banyak orang percaya yang bertanya, mengapa Allah kadangkala mengabaikan kita ketika kita berseru dan berdoa padanya, dan kadangkala mendengar kita dalam waktu yang cepat. Kitab suci mengajarkan kita bahwa doa orang benar, jika didoakan, besar kuasanya. Sesungguhnya Allah tidak tuli dan tidak mau mendengarkan kita ketika kita berdoa. Namun cara kita berdoa yang terkadang membuat doa kita tidak secepatnya dijawab oleh Allah. Dalam nats yang kita baca tadi, kita belajar tentang kisah dua orang buta yang datang kepada Yesus memohon menyembuhkan atas kebutaan yang mereka alami. Mereka tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan mereka. Meskipun mereka tidak melihatnya, namun mereka percaya bahwa Ia sanggup menyembuhkan penyakit itu. Yesus mendengar doa mereka, tetapi dengan cara yang tepat dan memohon kepadanya. Tentu kita bertanya, apa yang menyebabkan permohonan kedua orang buta itu didengarkan oleh Yesus? Mari kita melihat nats yang kita baca tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa kedua orang ini memiliki pengenalan dan keyakinan iman. Di ayat yang ke-29 sampai 30. Bapak Ibu, nats ini dilatar belakangi oleh permohonan Ibu Yakobus dan Yohanes yang meminta agar kedua anaknya duduk kelak di dalam kerajaan Yesus. Dan ternyata permohonan ini tidak dijawab oleh Yesus, sebab Ibu Yakobus dan Yohanes tidak tahu bahwa pelayanan Yesus adalah pelayanan yang penuh dengan penderitaan, dan pelayanannya adalah pelayanan yang melayani, bukan dilayani. Artinya, permohonan perempuan itu bukan tidak didengar oleh Yesus, tetapi permohonannya bukanlah kebutuhan masa kini atau kebutuhan yang begitu mendesak. Itulah sebabnya Yesus melanjutkan perjalanannya ke Yerikho, dan di sana ada dua orang buta yang hendak meminta pertolongan darinya. Yesus mengajak perempuan tadi dan orang-orang yang mengikutinya tahu dan sadar bagaimana berdoa dan meminta kepada Allah. Bukan suatu kebetulan jikalau penulis kitab Matius ini mengaitkan kedua kasus permohonan ini.
tetapi tujuannya untuk menunjukkan bahwa Allah sesungguhnya mendengarkan permohonan orang-orang yang percaya padanya, asalkan yang diminta itu adalah hal yang memang dibutuhkan atau diperlukan sekarang ini. Dalam ayat ini, kita melihat mengapa hati Yesus tergerak untuk menolong dua orang buta ini. Itu disebabkan karena mereka memiliki pengenalan tentang Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dari keturunan Daud. Sekalipun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, memiliki pendengaran yang membuat mereka yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara perempuan tadi memiliki mata yang jelas, tetapi dia tidak buta akan siapa Yesus sesungguhnya. Kedua orang buta ini memiliki pengakuan yang lantang bahwa Yesus adalah Tuhan. Kekurangan mereka tidak menjadikan penghalang mereka untuk mengakui Yesus. Justru di tengah-tengah kelemahan mereka, di tengah-tengah keputusasaan mereka, masih ada sebuah keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka yakin bahwa Dia adalah sumber kesembuhan sejati. Inilah yang membuat Yesus memberikan pertolongan kepada kedua orang buta ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengenalan yang benar akan Allah adalah dasar kita meminta pertolongan kepadanya. Kita mengenal bahwa Dia sanggup menyelesaikan pergumulan kita. Kita mengenal bahwa Dia sanggup menyelesaikan persoalan kita. Ketidaksempurnaan kita jangan kita jadikan alasan atau sebuah penghalang untuk tidak mempercayainya, bahkan untuk tidak mengakuinya bahwa Ia adalah Allah. Sama halnya dengan perempuan tadi, datang kepada Allah tanpa landasan keyakinan, tanpa landasan kepercayaan. Dia memiliki organ-organ tubuh yang lengkap. Dia memiliki organ-organ tubuh yang sempurna adanya. Tetapi ternyata dia memiliki kelemahan di dalam beriman kepada Allah. Jadi kelengkapan atau kesempurnaan organ-organ tubuh kita tidak menjamin bahwa kita memiliki juga iman yang sempurna. Fisik, dari sini kita belajar bahwa fisik tidak menjamin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah, tetapi kembali kepada keyakinan dan kepercayaan kita serta pengetahuan kita, pengenalan kita tentang Allah. Berdoa tanpa pengenalan dan tanpa kepercayaan adalah hal yang sia-sia dilakukan oleh orang-orang percaya, sebab ketidakpercayaanlah yang membuat kita meragukan Allah bahwa Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Berdoalah dengan penuh keyakinan, maka doamu itu akan dikabulkan. Yang kedua, permohonan dan kerinduan yang tiada henti. Di ayat yang ke-31, ketika mereka berseru kepada Yesus, maka orang banyak menegur mereka. Tetapi sikap kedua orang buta ini patut dipuji. Meski mereka dilarang, meski mereka dihalangi untuk tidak berseru kepada Yesus, tetapi mereka terus bersikeras untuk berseru bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Daud. Mereka terus memohon dikasihani oleh Yesus tanpa henti-henti. Larangan dari orang-orang tidak membuat mereka patah hati, sakit hati, tetapi larangan menjadikan mereka berseru lebih kencang lagi. Inilah yang membuat hati Yesus tergerak. Meminta dengan terus-menerus merupakan pertanda bahwa hal tersebut sangat diperlukan. Mereka ingin dicelipkan oleh Yesus. Mereka ingin hidup normal seperti yang lainnya, tetapi dengan iman yang tidak pernah takut dan goyah. Mereka hanya membutuhkan kesembuhan fisik sebab rohani mereka telah terlebih dahulu sembuh. Orang-orang yang di sekitar mereka tidak cacat secara fisik, tetapi mereka sesungguhnya sakit secara rohani. Makanya kedua orang ini sangat membutuhkan kesembuhan fisik supaya mereka menjadi kesaksian bagi perempuan tadi dan bagi orang-orang yang mengikuti Yesus yang saat itu sedang mengalami sakit rohani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa, jangan pernah kita berhenti dan jangan pernah kita berputus asa. Memang banyak hal yang menghalangi kita untuk tidak berdoa, mulai dari orang-orang terdekat kita maupun orang-orang yang membenci Allah. Terkadang cemooh,
caci maki, bahkan fitnah seringkali terucap di dalam setiap apa yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Bahkan olokan sekalipun seringkali terucap dari mulut orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi jangan kita jadikan itu sebagai penghalang di dalam kita memohon kepada Tuhan. Mari kita jadikan tantangan itu sebagai batu loncatan bagi kita untuk selalu dan terus-menerus menaikkan doa-doa kita, menaikkan apa yang kita mohon kepada Allah. Sehingga dari sana hatinya Tuhan tergerak untuk memberikan dan untuk menjawab apa yang kita minta kepadanya. Karena ia tahu bahwa dengan terus-menerus kita memintanya, maka itu sangat kita butuhkan. Selain itu Bapak Ibu, banyak orang di sekitar kita saat ini sedang mengalami sakit rohani. Bahkan sakit rohaninya sudah akut dan parah, bahkan sudah mencapai pada stadium 4. Bahkan kita juga bisa saja termasuk di dalamnya. Saat ini kita membutuhkan kesembuhan dari Yesus agar kita dicelikan dan diberikan keyakinan. Sehingga kita tidak pernah berhenti menaikkan permohonan di hadapan Allah, meski itu belum terjawab hingga saat ini. Bapak Ibu, yang ketiga adalah permohonan yang tepat dan paling dibutuhkan. Di ayat yang ke-32 sampai 34 ini dijelaskan bahwa ketika Yesus melihat seruan kedua orang itu, hatinya tergerak. Ini menunjukkan bahwa permohonan kedua orang itu adalah permohonan yang tepat dan sangat mereka butuhkan. Lain halnya dengan perempuan tadi, bahwa permohonannya bukan kebutuhannya dan bukan juga sesuatu yang dibutuhkannya untuk saat ini. Hati Yesus tidak pernah tertutup jikalau orang-orang percaya meminta apa yang benar-benar mereka butuhkan. Dan Yesus juga mengetahui bahwa di dalam hati kedua orang buta ini tidaklah pura-pura, tetapi mereka tulus dan dari lubuk hati yang paling dalam mereka meminta kepada Yesus. Dan hal ini mereka buktikan setelah mereka disembuhkan, mereka pergi bersama-sama dengan Yesus, bahkan mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan mereka menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka atau orang-orang yang bertemu dengan mereka. Meskipun sulit ditemukan orang-orang yang seperti ini, karena kebanyakan orang hanya melakukan sesuatu karena itu dibutuhkan saat ini. Orang melakukan sesuatu ketika diperlukan, tetapi setelah semuanya selesai, maka lupa mengucap syukur, bahkan lupa memberi diri untuk mengiring dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, yang kita hadir dan bersekutu pada hari ini, mari kita terus-menerus memohon kepada Tuhan apa yang benar-benar kita butuhkan. Jangan kita meminta sesuatu yang memang bukan kebutuhan kita yang mendesak, seperti halnya dengan perempuan tadi. Dan jangan lupa juga mengucapkan syukur di saat engkau telah memperoleh jawaban daripada doamu. Dengan cara apa? Dengan mengikut Yesus, dengan melakukan perintah-perintah Yesus. Setelah semuanya pergumulan yang kita hadapi saat ini diselesaikan oleh Yesus, maka mari kita melakukan kehendaknya dengan melakukan nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Akhirnya Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, mari kita terus berdoa dan jangan pernah takut untuk berdoa. Meskipun jawaban cepat atau lambat, tetaplah lakukan bagianmu. Maka Allah akan mengerjakan bagiannya untuk kita, yakni menjawab doa kita. Serta jangan lupa mengucap syukur serta menyaksikan kepada orang lain bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa dan Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.